Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam serta salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti petunjuknya dan kita teladani akhlak dan budi pekertinya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan Allah untuk sama-sama duduk di salah satu masjid atau rumah dari rumah Allah dalam rangka kita untuk mempelajari Al-Quran. Yang kita tahu bahwa Al-Quran ini Allah turunkan bukan sekedar sebagai bacaan, akan tetapi Al-Quran diturunkan adalah untuk apa? Selain bacaan juga sebagai tadabbur, ya, agar kita mentadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran, ya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi ada makna lebih dalam daripada sekedar membaca, yaitu apa? Kita mentadaburi Al-Quran. Sedangkan tadabur Al-Quran itu bukan dari, mohon maaf, dari indahnya bacaan. Ya, memang baca Al-Quran dengan lidah itu disyariatkan, tapi ada lebih penting lagi dari Al-Quran, yaitu kita mentadaburi, kita menggali maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan ayat yang berbunyi Allah mengatakan wa qala rasul, dan Rasul telah berkata, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku mereka telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid beliau mengatakan bahwa termasuk meninggalkan Al-Quran satu, kata beliau, yaitu tarku atau hajru tilawatiha, meninggalkan dari membacanya. Ya, Al-Quran bacaan kita. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang lebih sering baca Google daripada Al-Quran, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hajru tadabburi ma'aniha, meninggalkan untuk apa? Mentadaburi, untuk merenungkan isi dan kandungannya. Ini yang kedua. Nah, yang kedua kata beliau, meninggalkan Al-Quran dengan apa? Wattahakkum biha, tidak mau berhukum dengan Al-Quran.
Al-Quran diantaranya adalah menjelaskan mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, seorang muslim ketika dia tidak mau berhukum dengan Al-Quran, namanya apa? Berarti kita memboikot ataupun meninggalkan Al-Quran. Dan yang keempat kata beliau, hajru at-tadawi biha, meninggalkan Al-Quran dengan apa? Tidak mau berobat dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Allah turunkan Al-Quran Bapak sekalian selain sebagai bacaan, tadaburon, ya, dan lain sebagainya, ada satu, Al-Quran diturunkan tujuannya, yaitu apa? Sebagai obat. Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran yang itu merupakan asyifa. Apa asyifa? Obat bukan, Pak. Asyifa itu penyembuh. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Arab obat itu dawa. Sedangkan kalau asyifa itu penyembuh. Bedanya apa? Kalau obat, kita minum obat bisa sembuh, bisa tidak, ya kan? Apa ada dokter pokoknya kalau minum obat ini pasti sembuh? Saya yakin nggak ada, Pak. Obat itu hanya sebagai ikhtiar. Ada kalanya sembuh, ada kalanya tidak. Tetapi kalau asyifa pasti menyembuhkan. Al-Quran Allah membahasakan dengan syifa. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri, beliau pernah bercerita, saya tinggal di kota Mekah 10 tahun dan tidak pernah mengkonsumsi obat. 10 tahun, Pak, nggak beli botrek walau apa. Yang ngirit, Pak, ya, bisa ditabung duitnya, Pak. Apalagi yang sering ke rumah sakit, duitnya 10 tahun ditabung itu, Pak. Lah maka ditanya apa Ibnu Qayyim, Anda tidak pernah sakit? Ya saya sakit sebagaimana orang umum sakit. Terus gimana kalau sakit? Belum mengatakan, saya meruqyah diriku dengan membacakan surat Al-Fatihah. Insyaallah dengan apa? Dengan membacakan surat Al-Fatihah. Insyaallah ya. Apa iya? Nah itu ragu namanya. Maka kata para ulama, kita mencari kesembuhan dengan Al-Quran itu jangan sampai kemudian kita punya anggapan lah ya mbok menawane mari, keliru, Pak. Justru seharusnya seorang muslim ketika berobat yang pertama kali adalah dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran kok belum ada efeknya dan sebagainya, silahkan cari obat-obat yang lainnya. Tapi yang pertama seharusnya kita kembali kepada apa? Al-Quran. Coba, Masya Allah ya. Saya pernah bacakan hadisnya di sini. Bagaimana dengan Al-Quran? Di masa Imam Ahmad rahimahullah ada orang luka, darahnya ngalir terus. Apa yang dilakukan? Beliau ruqyah, Pak. Diruqyah dengan Al-Quran. Dengan izin Allah, darah itu pun berhenti. Di zaman Nabi pernah kejadian. Ya, ada seorang yang Masya Allah, ada seorang yang dia tersengat binatang berbisa. Kemudian bikin sayembara. Pokoknya siapa yang bisa menyembuhkan si orang ini, dia mendapatkan hadiah beberapa ekor kambing. Maka sahabat mengatakan, saya siap. Diruqyah dengan izin Allah sembuh. Dia pulang ke Madinah bawa kambing, Pak. Dilaporin sama Nabi, orang ini aneh ini. Ada orang sakit, kemudian dibacakan sama dia sembuh. Rasul nanya, baca apa, Mas? Al-Fatihah gitu. Dan Allah sembuh. Dan kemudian Rasul nanya, kambing itu masih wonten, masih pahanya Rasul dikasih kambingnya gitu. Masya Allah ya. Dan saya pernah membuktikan sendiri, Pak. Masya Allah, saya punya teman, istri teman gitu ya. Ini terjadi pendarahan ada 4 bulan, Pak. Itu nonstop, 4 bulan nonstop. Ya suaminya ya lemas-lemas gimana gitu ya. Waktu itu temannya bilang, Ustaz, ini istri teman kita ini sakit sudah 4 bulan pendarahan terus nggak pernah berhenti, Pak. Dan kata dokter ini harus dioperasi. Kemudian waktu itu saya minta coba saya diruqyah gitu. Saya bismillah ruqyah itu ya dengan izin Allah, Pak. Sekali ruqyah dengan izin Allah ya. Itu si ibu-ibu itu sembuh total, Pak. Sampai begitu dibawa ke rumah sakit, loh Mas kok udah sembuh? Padahal sudah ditanda tangan mau operasi. Dengan izin Allah, dengan izin Allah. Subhanallah gitu ya. Saya pun kaget itu. Kok bisa ya? Subhanallah gitu ya. Insyaallah itulah ya. Makanya inilah di antara Al-Qur'an fungsinya itu. Ya. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini adalah salah satu nama dari nama apa? Hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat sebagai Al-Ghasyiyah? Karena kejadian di kala itu adalah menyeluruh dan melingkupi semua.
Jadi seperti bencana yang luar biasa, tapi tidak pilih-pilih Pak. Kalau bencana sekarang kan di Sumatera, yaitu ya, Sumatera, di Aceh itu kan, di Banjarnegara, di Majenang kemarin kan. Nah, tapi kalau di hari kiamat seluruhnya Pak, terjadi hari kiamat, terjadi kehancuran di mana-mana. Maka dikatakan sebagai al-ghasyiyah. Ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di hari itu manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang apa? Wujuhu yauma idzin khasyiah. Itu orang-orang yang wajah-wajah mereka tertunduk karena malu dan takut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal. Kata Allah di sini, amilatun nasibah. Itu orang yang mereka kepayahan dan mereka beramal. Ini para ulama seperti Ibnu Abbas, beliau mengatakan Imam Bukhari termasuk mengatakan yang dimaksudkan adalah orang-orang Nasrani. Ketika mereka sudah bersusah payah beramal dengan niat amal soleh, tapi apa? Tidak dibangun di atas ilmu, maka Allah tolak amalan mereka. Ya, mereka sudah susah payah bekerja, mereka sudah susah payah beramal, tapi tidak berpahala. Ini juga masuk orang-orang Muslim yang mereka beramal, tapi apa? Tidak ikhlas maupun tidak mencontoh yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka merugi di hari itu. Ini. Sedangkan yang kedua, Allah mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah. Itu di hari itu ada orang-orang yang wajahnya penuh dengan kegembiraan, dengan penuh kenikmatan. Lisa'yiha radiyah, karena amalan mereka yang mereka ridhoi. Di mana mereka bertempat? Fi jannatin aliyah. Ya, mereka tinggal di surga yang ditinggikan. Bagaimana surga itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya Allah mengatakan, la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak mendengarkan di dalam surga ucapan-ucapan yang tidak berguna. Ucapan yang sia-sia tidak ada, apalagi yang haram, enggak ada. Makanya di neraka tidak ada orang ghibah, tidak ada orang namimah, tidak ada orang provokasi, Pak. Insyaallah kan enak hidupnya ya. Adanya mereka saling memberi salam ya, sebagaimana orang-orang beriman baru masuk surga saja, siapa yang menyambutnya? Para malaikat. Ya, para malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, silahkan kata para malaikat, keselamatan untuk kalian. Ya, tibtum, dan berbahagialah kalian dan masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Insyaallah ya. Itulah sambutan pertama kali ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surga. Kemudian fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir ya, ada yang mengalirnya air yang sangat jernih, ada susu, ada madu, bahkan khomer. Tapi khomernya tidak bikin orang teler, Pak. Nanti kalau teler gimana? Nggak jadi menikmati ya. Nah, mereka menikmati ya khomer, namun tidak sampai mabuk mereka. Masya Allah ya. Wa'at, kemudian kata Allah fiha sururum marfu'ah, dan mereka juga mendapatkan surur. Surur itu tempat duduk atau dipan-dipan yang ditinggikan. Jadi di dalam surga itu tempat duduk mereka adalah seperti dipan ya, tempat duduknya sangat empuk, sangat halus sekali gitu ya. Wa akwabum mawdu'ah, dan mereka juga mendapatkan gelas-gelas yang didekatkan. Yaitu apa? Bahwa ketika mereka duduk di kursi-kursi tadi, di dipan-dipan tadi, ternyata di situ juga ada bidadari-bidadarinya yang siap menyiapkan dan mendekatkan air minum untuk mereka. Silahkan mau minum apapun, Pak. Di saat itu sudah tidak ada yang terlarang. Mau minum topi miring dikasih topi miring. Gitu ya. Makanya kalau kita pingin ya mendapatkan khomer di hari kiamat, jangan pernah minum khamr di dunia. Karena Rasul mengatakan man yashrabu khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meneguk khamr di dunia, maka dia tidak akan meneguk khamr di hari kiamat kelak. Rugi kita, Pak. Ya. Nah, itu makanya kalau pengen penasaran khamr, sabar, Pak. Nunggu di surga
Nggak usah penasaran Pak, mau merek apapun, rasa apapun ada di situ. Gitu ya. Kalau di dunia belum saatnya. Termasuk apa? Di dunia ini belum saatnya laki-laki kita untuk pakai pakaian dari sutra. Karena Rasul mengatakan man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang di dunia memakai kain sutra, maka dia tidak akan memakai kain sutra di hari kiamat, di surga enggak mati. Karena di dalam surga pakaian mereka terbikin dari sutra, gitu ya. Itu untuk penduduk surga, bukan penduduk bumi ini. Maka bersabar. Kemudian setelah Allah menyebutkan perbandingan orang beriman dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, kemudian Allah mengatakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada ibil, apa ibil, unta, bagaimana unta itu dicipta. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Pak, merenungkan adanya unta. Apa Ustaz yang dilihat ya? Matanya dua, bibirnya tebal, kakinya empat. Bukan itunya Pak. Coba ya. Kita kalau mau membaca sedikit, kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memperhatikan penciptaan unta? Ternyata unta luar biasa Pak. Unta ini dari sisi punuknya itu, kalau menurut ahli mengatakan punuk itu ternyata apa? Untuk menyimpan lemak. Yang kedepannya ini bisa untuk apa? Sebagai cadangan energi. Maka sepanas apapun unta hidup di padang pasir, perjalanan jauh bisa ya lewat. Bahkan unta itu bisa minum, kalau saya pernah baca artikel, sekali minum bisa berapa liter Pak? 100 liter ya. 100 liter Pak ya. 1 liter gentong, segentong. Kalau galon berapa liter itu Pak? 20? 10? 19 ya? 20 katakanlah. Berarti sekali minum 5 galon Pak. 5 galon kalau kita ya langsung. Itulah unta gitu, bisa menyimpan air gitu ya. Susunya pun luar biasa ya. Susunya luar biasa ya. Kemudian air kencingnya kan pekat gitu ya. Air kencingnya pekat, kemudian mohon maaf kotorannya kering. Sehingga apa? Sehingga di situ kandungan airnya sedikit Pak, di kotoran itu. Sehingga apa? Sehingga bahwa persediaan cairan pada tubuh unta itu bisa apa? Bisa bertahan lama. Bahkan subhanallah Pak, unta itu kan tebal sekali ya kulitnya dan tebal sekali bulunya. Karena hidupnya di mana? Itu di daerah yang sangat ekstrim. Kalau panas banget 50 derajat bahkan lebih, kalau dingin bisa minus gitu. Tapi unta bisa bertahan. Insyaallah. Ini ya diantara ayat-ayat Allah yang kita diperintahkan memikirkan adalah unta. Bahkan unta itu unik Pak. Coba, hanya ada binatang yang Rasul memerintahkan kita minum air kencing dan susunya Pak. Wih, apa ya? Iya. Ada suatu ketika ada kelompok dari kalangan Uraniyin ya datang ke kota Madinah. Kalau bahasa kita, mereka pura-pura masuk Islam Pak. Qadarullah sampai masuk Islam di kota Madinah, mereka semua sakit. Karena Madinah memang ekstrim ya, ini ya. Kemudian kata Nabi, sudah kalian sekarang ke sana, ke tempat penggembalaan unta Baitul Mal, kamu minta susu dan kencingnya. Diminum langsung. Dengan izin Allah sembuh Pak. Ini beberapa orang ini minum susu dan air kencing unta, dikudek, diminum Pak. Sakitnya sembuh Pak. Tapi setelah sembuh apa? Ternyata orang-orang ini dia malah apa? Membunuh si penggembala tadi dan ontanya dibawa kabur. Ini kelompok Uraniyin. Maka apa? Ketika Rasul mendengar berita itu, Rasul mengutus beberapa sahabat untuk mengejar pasukan itu. Ya, dihadapkan ke Nabi dan dihukum dengan dihukum mati orang-orang tadi. Nah, kita kembali. Jadi itulah unta ya, Masya Allah. Kencingnya saja bermanfaat. Kemudian bahkan saya membaca ada artikel juga bahwa ternyata kaki unta itu besar. Untuk apa? Biar tidak tenggelam Pak. Jadi bisa ngapung gitu Pak. Masya Allah ya. Ini unta ini. Kita kalau punya kambing ya tenggelam mati Pak ya. Masya Allah itu. Kemudian Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Langit Bapak sekalian bertahun-tahun ya tidak pernah jatuh. Padahal apa? Allah menyebutkan langit tercipta tanpa dengan tiang Pak.
Loh, Ustaz, langit apa berat? Loh, Rasul menyebutkan bahwa langit Bapak sekalian, langit itu kalau jaraknya dari bumi ke langit perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan langit itu sendiri juga perjalanan 500 tahun. Bertahun-tahun langit Allah pancangkan itu, Allah tinggikan, dan belum pernah ceritanya langit akan ambruk. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Ini makanya kalau kita coba lihat ke atas, naik pesawat, subhanallah. Ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana ya gunung-gunung itu ditegakkan, insyaallah. Sehingga kata Ibnu Katsir mengatakan ditegakkannya gunung di antara fungsinya agar apa? Itu dijadikan sebagai paku bumi. Ya, sehingga bumi ini tidak bergoncang. Makanya ketika datang hari kiamat, sudah kita baca ayatnya, bagaimana ketika gunung itu wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung itu diperjalankan, dibikin jalan oleh Allah, maka otomatis apa? Bumi goncang gak karuan. Insyaallah ya. Nah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menegakkan gunung, ya. Gunung yang begitu tingginya, begitu indahnya, tapi kapan Allah menghendaki itu bisa menimbulkan bahaya yang luar biasa. Ada lahar panasnya, bebatuan, material yang luar biasa. Tuh ya, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana ya bumi ini dihamparkan. Loh, Ustaz, bumi itu hamparan atau bulat itu ya? Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak menafikan penelitian ya para ahli yang mengatakan bumi itu bulat. Nah, kenapa dikatakan di sini menghamparkan? Karena gini Pak, ketika bulatan yang sangat besar, ya bulatan yang sangat besar, dan kita berada di situ, maka seakan-akan itu seperti hamparan, gitu. Jadi tidak bertentangan ya. Ada peneliti yang mengatakan bumi itu bulat, sedangkan di sini mengatakan bumi dihamparkan. Karena apa tadi? Bahwa bulatan yang sangat besar, kalau kita kecil dan kita ada di atasnya, seakan-akan itu seperti hamparan yang sangat luas, ya kan? Kalau bola segini ya kelihatan, tapi kalau bola besar sekali itu kan, kita di sini seperti lurus, kan gitu. Insyaallah ya ini. Jadi dengan dihamparkan bumi itu memudahkan manusia. Ya, mereka bercocok tanam, mereka tinggal di situ. Ya, coba kalau buminya gelinding misalkan ya, kita nggak bisa tenang di situ. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan. Jadi kewajiban Nabi untuk menyampaikan. Ya, lasta alaihim bimusaitirin, dan kamu tidak menguasai mereka, kamu tidak bisa memaksa mereka. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lasta takhluqul imana fi qulubihim. Engkau ya Rasul tidak bisa menciptakan iman pada hati mereka. Rasulullah SAW hanya ditugasi Allah untuk menyampaikan. Adapun munculnya iman dalam hati itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW punya paman yang sangat beliau cintai. Seorang paman yang berani berkorban untuk beliau sampai matinya belum masuk Islam. Siapa namanya? Abu Thalib. Kan dalam kisahnya gitu Pak. Selama hidup Rasulullah SAW itu sangat dibantu oleh Abu Thalib. Menjelang kematian Abu Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ternyata di samping Abu Thalib ada dua gembong musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, ya Abu Thalib, apakah engkau membenci dan akan meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib?
Rasul ulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah agar aku bela engkau di hadapan Allah. Abu Jahal ulang lagi ucapannya sampai berkali-kali. Akhirnya Abu Talib mati dan belum sempat mengucapkan syahadat. Maka Rasul pun sangat bersedih. Rasul sangat bersedih. Akhirnya Allah turunkan ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai sekalipun, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tuh, Rasul hanya menyampaikan. Beliau hanya bisa menjelaskan. Adapun diterima atau tidak, itu yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ngajari anak-anak kita, istri kita, anak tetangga atau masyarakat kita kewajibannya hanya menyampaikan. Kita nggak bisa maksa, Pak. Iya kan? Kita hanya menyampaikan, harapannya apa yang kita sampaikan bisa masuk dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, kewajiban kita itu, tidak lebih daripada itu. Kita hanya menyampaikan, termasuk kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita sampaikan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ya, mungkin memperbanyak doa agar mereka mendapatkan petunjuk. Gitu. Jadi Allah mengingatkan di sini, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya. Akan tetapi orang-orang yang mereka berpaling dan mengingkari. Nah, di sini. Jadi Rasul menyampaikan, tapi kalau ada orang berpaling, dia kufur dengan nabi, apa? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka niscaya Allah akan menyiksa dia dengan siksaan yang sangat besar. Tuh, jadi ini ancaman ya bagi siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti apa? Dakwahnya para nabi. Kemudian Allah mengatakan inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kami kembalinya mereka. Jadi Allah kembali mengingatkan bahwa kita Bapak sekalian di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Semua kita. Mungkin sekarang kita lupa atau kita pura-pura lupa bahwa Allah adalah Rabb kita, pencipta kita, pemberi kepada kita. Tapi begitu datang hari kiamat, setiap kita baru mengakui, oh iya. Bahkan apa? Fir'aun, orang yang sedemikian ingkarnya, ya, selama hidupnya mengaku wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun loh, Pak, selama hidupnya, ya kan? Tapi begitu Fir'aun mau mati, ya, apa kata Allah tentang Fir'aun? Ya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ini sudah tenggelam loh. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-an, baru sekarang ya Fir'aun. Allah tidak terima apa taubat dan keislamannya Fir'aun, tidak diterima. Kenapa? Karena ini sudah di ujung kematian. Insyaallah ya. Nih, jadi orang seingkar apapun sebenarnya dalam hati kecilnya ada. Ya, cuman apa? Ya tadi, karena mungkin kesombongan atau karena mungkin urusan syahwat atau karena urusan urusan dunia yang lainnya, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Seperti dulu ya, ketika kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau kita membaca sejarah, proses keislamannya itu setidaknya ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu ketika Umar bin Khattab sedang berada di depan Ka'bah. Kemudian Rasul sedang sholat di depan Ka'bah persis. Sehingga Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Nabi. Saat itu Rasul membaca surat Al-Haqqah. Dari ayat pertama, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Tahukah kalian apa hari kiamat? Terus dibaca. Dalam hati Umar bergumam. Apa kata Umar? Lah, ini paling ucapan tukang syair. Ternyata apa? Allah turunkan ayat wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an bukanlah ucapan tukang penyair, namun sedikit orang yang beriman. Dijawab sama Allah gitu, Pak. Kata Umar, nah paling ini ucapan dukun ini. Dukun paling ini karena indah sekali gitu loh. Umar ngakui ini Al-Qur'an indah sekali.
Ternyata Allah jawab ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran ini bukanlah ucapan dukun, namun sangat sedikit orang-orang yang mau ngambil pelajaran. Tuh, Umar. Sebenarnya hatinya ini sudah mulai ini. Cuman apa? Ya kesombongannya, karena urusan popularitasnya gitu ya, dan sebagainya belum masuk Islam, Pak. Nah, di kali kedua, ini yang menjadikan Umar masuk Islam. Ketika itu selain doa Rasulullah, memang Rasul berdoa kepada Allah agar ini bisa masuk Islam kan gitu. Nah, saat itu Umar bin Khattab itu lagi pidato di depan Ka'bah sambil nenteng pedang. Pokoknya siapa yang berani-berani ngikut ajaran Muhammad, maka ini pedang melayang. Waduh, Umar, Pak. Ini kalau ngangkat benar-benar, Pak. Ini jangan preman beneran itu, Pak. Bukan preman budiman. Tebas itu, Pak. Umar mengatakan siapa yang berani-berani ikut ajaran Muhammad, ini pedang melayang. Ada yang bilang, Mar, nggak usah ngotot, Mar, tuh adikmu sendiri sekarang ikut agama Muhammad. Yang benar kamu, benar tuh, lihat ke rumahnya gitu. Benar, Pak. Didatangi ke rumahnya adiknya yang bernama Fatimah bintu Khattab. Digedor, dok. Ternyata apa? Di dalam rumah ada Fatimah, ada suaminya, dan ada Khobab bin Arad. Yang Khobab ini sedang mengajarkan Al-Quran kepada keluarga Fatimah. Ya, maka begitu Umar masuk, Khobab langsung kabur, Pak. Ini kalau ketahuan Umar bisa dicekek. Ya kan? Umar lihat, apa itu dek, kamu megang apa? Enggak bisa gitu. Ada iparnya langsung dipukul sama Umar, ya. Diinjek lehernya, dicekek lehernya. Maka adiknya Umar gak terima semuanya disakiti. Umar didorong malah ditempeleng adiknya. Nangis dan darahan pipinya. Nangis ya. Ya, adik yang selama ini disayang, ya, selama ini dilindungi, malah ditampar sendiri sampai darahan. Kemudian setelah melihat adiknya nangis, kok Umar agak turun marahnya gitu. Mana adik, tadi kamu baca apa? Enggak boleh. Sekalian dikasih tahu, ini Al-Quran ini. Bawa lembaran gitu, Al-Quran ini. Coba baca, haram kamu, orang najis. Sambil marah, sambil nangis adiknya. Kamu orang najis kata adiknya gitu. Gitu ya. Kalau kamu mau ya sana mandi dulu. Mandi ternyata Umar bin Khattab. Selesai mandi dikasih lembar Al-Quran. Ternyata isinya adalah surat Thaha. Dibaca Al-Quran, Thaha ma anzalna hadzal Qur'ana litashqa, terus gitu. Lah maka begitu mendengarkan ayat itu surat Thaha 1 sampai 8, maka Umar nanya, Muhammad di mana Muhammad? Kemudian Khobab bin Arad keluar dari belakang rumah. Ini Mar, saya tahu tempatnya. Ngerti sih? Umar udah gak marah lagi. Ditunjukin ternyata saat itu Rasul sedang mengajarkan agama di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Didatangi Rasul, duk gitu. Yang buka pintu siapa? Hamzah paman Nabi yang kebetulan baru 3 hari masuk Islam. Hamzah itu mantan preman kok, badannya gede, pintar gelut. Gitu. Begitu diintip yang datang Umar, kata Hamzah, ya Rasul, ini Umar yang datang, bagian saya. Kentang lawan kentang, preman lawan mantan preman. kata Hamzah, kata Rasul, sudah duduk semuanya. Rasul langsung datangi, buka pintunya. Ada apa Umar? Kamu belum tobat, kapan kapokmu ya Umar? Cara Bang Muda kata. Ternyata di luar dugaan, justru Umar bin Khattab datang untuk masuk Islam. Syahadat di hadapan Rasulullah, subhanallah. Maka seluruh sahabat yang ada di situ semua bertakbir. Oh, masya Allah, gitu ya. Jadi itulah manusia, ya. Manusia seingkar apapun sebenarnya dalam hati kecil mereka itu ada pengakuan. Cuman karena kesombongannya, mungkin karena kebodohannya, ya, gengsi. Iya, kadang kan urusan duit itu. Nanti kalau masuk Islam ya nggak dapat bulanan, ya akhirnya jauh daripada Islam. Subhanallah. Makanya kita beruntung, Pak ya. Kita beruntung ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Kita harus bangga ya. Seorang muslim harus bangga dan bersyukur kepada Allah atas nikmat keislaman ini. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, jadi inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami kembalinya mereka. Kita semua kembali kepada Allah, Pak, di hari kiamat yang sudah kita bacakan hadisnya. Ketika kita kembali kepada Allah, Rasul mengatakan, dan hadits Bukhari Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ya, manusia akan digiring menuju Allah pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, mereka telanjang bulat, dan mereka belum disunat. Dalam riwayat lain dikatakan buhman, dan mereka tidak memiliki apapun, Pak.
Harta yang dulu kita miliki hilang. Jabatan yang dulu melekat pada diri kita hilang. Itu ya, hilang semuanya itu. Kita betul-betul datang kepada Allah enggak bawa apa-apa. Itu ya. Maka di hari itu pun sampai subhanallah, saking takutnya kita di hadapan Allah. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'dhum ila ba'din." Ya Rasul, berarti kalau seperti itu laki-laki dan perempuan saling melihat aurat sesama lawan jenis mereka? Kan logikanya gitu Pak, kumpul di suatu tempat nggak pakai baju luar. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum ala dzalik. Ya Aisyah, urusan di hari itu jauh lebih mengerikan daripada sekedar melihat aurat lawan jenis. Yang maknanya di hari itu tidak ada lagi orang tertarik dengan lawan jenisnya. Saking takutnya di hari itu. Kita baru tahu Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja di hari kiamat, satu-satunya raja. Raja-raja di dunia hilang seketika itu. Ya, enggak ada satupun orang yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian hanya pada kami hisabnya mereka. Hisab itu adalah apa? Adalah perhitungan amal. Jadi Allah akan menampakkan ya amalan kita, dan setiap manusia termasuk kita Bapak sekalian pasti akan dihisab, ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ketika Allah menghisab orang beriman, masya Allah, berduaan Allah dengan orang beriman, dan Allah akan berbicara kepada kita langsung tanpa penterjemah. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidaklah ada seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah secara langsung tanpa penterjemah. Wala yanduru ila aymanihi illa ma qad salaf. Tidaklah dia melihat ke arah kanan melainkan amal yang pernah dia perbuat. Wala yanduru ila shimalihi illa ma qad salaf. Tidaklah melihat ke arah kiri melainkan amal yang pernah diperbuat. Wala yanduru ila tiqa'i wajhi ila jahannam. Dan tidaklah dia melihat ke arah depan melainkan neraka jahanam yang sudah terpampang. Jadi ketika kita dihisab di hadapan Allah, maka apa? Yang kita pandang adalah neraka jahanam. Ya, apakah ada di hari itu orang yang tidak dihisab? Artinya langsung masuk surga langsung, ada Pak? Siapa di antaranya? Ini Rasul menyebutkan. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, ada 4 orang yang sifat ini jika ada pada diri orang tersebut bisa masuk surga tanpa disiksa dan tanpa dihisab. Siapa mereka? Rasul mengatakan yang pertama, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Jadi dia mencari kesembuhan bukan kepada makhluk tapi kepada Allah. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai, itu pengobatan dengan besi panas. Tidak melakukan. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur adalah anggapan sial. Ya, contoh, orang menganggap sial jika mendengar suara burung di atas rumah, maka keluarga ada yang akan mati, itu tatayyur. Atau misalkan melihat sesuatu lewat di jalan raya, tiba-tiba melewati ada keranda mayit, mau sial, gitu ya. Atau misalkan kita bepergian hari Sabtu, sial. Kita mau sunatan bulan Suro, sial, nanti dokternya salah motong, gitu ya. Itu tatoyir semua itu. Kalau kita pengen masuk surga langsung hindari Pak keyakinan seperti itu. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu maknanya adalah yaitu apa? I'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a akhdi bil asbab. Yaitu seorang bersandar kepada Allah baik ketika ingin mendapatkan manfaat atau menolak bahaya dengan melakukan sebab ataupun ikhtiar, usaha. Ya, jadi kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini 4 sifat yang diterangkan Nabi Muhammad SAW
orang yang tidak dihisab. Karena gini Pak, orang setiap dihisab, Rasulullah mengatakan man husiba udziba. Setiap orang yang dihisab pasti akan disiksa. Kalau Allah sampai dialog dengan kita di hari kiamat, pasti disiksa. Ya, adapun orang-orang beriman ya, mereka Allah hanya menampakkan dosa-dosa mereka, tapi apa? Allah kemudian mengampuni dosa mereka. Ya, makanya itulah hisab yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya setiap manusia pada hari kiamat. Maka pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita yakini itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Sehingga di hari kiamat gampang. Kita nyari duit, pastikan yang halal. Kita berbicara, pastikan yang baik, bukan dosa. Dan lain sebagainya. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampuni segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.